Oke, baik. Lanjut, mempersingkat waktu kita lanjut ke job desk bendahara. Nah, ini bendahara di sini tugas rutin awal tahun ajaran baru. Apa saja? Yang pertama, mensurvei harga kasur dan lemari untuk santri baru. Nah, jadi silakan nanti mau santri itu mau beli kasur, lemarinya di mana? Apakah masih seperti tahun-tahun kemarin atau mungkin perlu penyesuaian, entah yang modelnya seperti itu, kurang seperti ini, ya silakan, ya itu wewenang antum, akan nanti disesuaikan dengan keadaan asrama ataupun lain-lain lah, ya, dipertimbangkan. Terus nanti rincian itu nanya harga ya kan, terus nanti pengiriman seperti apa. Nah, setelah matang nanti termasuk juga untuk nih meminta rincian harga buku yang akan dibeli per angkatan untuk tahun ajaran yang akan berlaku pada bidang kurikulum tahfidz, diniyah dan homeschooling. Jadi perlu nanya nanti buku perangkatan itu mau apa aja, terus direkap, dirincikan. Nah, terus termasuk harga kasur lemari. Jadi kayak biasanya di pondok itu kan daftar ulang atau penerimaan santri baru itu kan ada rincian biaya-biaya perlu dibayar, buku sekian, bukunya apa aja, lemari kasur sekian, terus untuk pembayaran PKBM dan lain-lain. Nah, itu kan ya seperti tahun-tahun kemarin sudah ada diperbarui ya. Terus membuat tabel rincian pembayaran daftar ulang santri dan menyampaikannya kepada wali santri ketika liburan semester. Nah, ini untuk santri lama daftar ulang DU. Silakan nanti disampaikan rinciannya. Kalau bisa malah sebelum rapotan. Sebelum rapotan biar wali santri itu udah persiapan, pas besok datang ke BG udah siap membawa dana sekian. Tapi kadang qadarullah ya mungkin karena kesibukan ya minimal pas liburan lah sebelum kedatangan wali santri udah disampaikan total pembayaran perangkatan berapa gitu ya, Mbak Syifau dan Mas Umar Abdullah. Ini pada on kan ya, Mbak Syifau, Mas Ya, Umar. Mbak Syifau on ya. Mbak Syifau. Oke, kita lanjut ya. Terus menyampaikan daftar rincian pembayaran registrasi santri baru kepada calon wali santri ketika wawancara dan tes tulis calon santri. Nah, tadi kalau santri lama disampaikan ya pas liburan atau pas rapotan. Terus Pak untuk santri baru disampaikan ketika wawancara atau tes tulis ya, wawancara dan tes tulis. Jadi harapannya biasanya kan gelombang pertama tuh sekitar bulan bulan April ya, bulan April, terus gelombang kedua bulan Juni ya kan. Nah, jadi ya silakan atau udah mulai survei-survei dulu rakyat nanti kalaupun harganya berubah ya udah ada apa udah menghubungi pihak supplier gitu kan, sehingga biasanya malah bisa booking harga juga. Pak jangan dinaikkan dulu ya, nah, yang diputusin dulu juga kayak gitu udah langganan dari tahun sebelumnya harganya tetap kita minta harganya tetap masih dikasih tuh. Terus nanti disampaikan rinciannya kepada wali santri biar wali santri juga ada gambaran. Terus membuat JIFOM kesanggupan pembayaran santri baru dengan contoh template berikut. Nah, ini contoh template-nya ya yang eh, dipakai tahun ajaran ini, tapi ini udah saya perbarui ya. Jadi di sini di template ini diberikan rincian mau bayarnya berapa.
untuk perkonfigurasi. Nah, jadi nanti kaitannya dengan aplikasi ya. Ini kita bikinnya langsung disesuaikan dengan aplikasi. Ini bisa tunai ataupun cicil ya, karena dikonfigurasi nanti juga bisa tunai ataupun cicil. Terus SPP-nya, nah ini ada 15 golongan SPP di BEKI ya. Jadi kalau kita cuma ngasih full atau isi sendiri, nanti semakin banyak konfigurasinya. Ini aja udah kuala nih, 15 konfigurasi. Makanya udah cukup, kita cukupkan dengan pilihan ini. Kalau misal ada yang benar-benar terkendala, kecil ya. Kalau benar-benar ada yang terkendala, nanti ini mengajukan 0 rupiah per bulan. Beasiswa kendala ekonomi menol dengan SK berlaku. Yang kemarin udah dibikin ini ya pemberitahuannya, bagaimana cara mengajukannya seperti itu. Nah ini template yang bisa dipakai untuk membuat formulir pendataan kesanggupan santri putra ataupun putri. Monggo nanti silakan dikelola, disesuaikan lagi. Lanjut. Ini Mbak Sifau on nggak ya? Mbak Sifau? Ini penting ya Mbak Sifau. Oke, lanjut. Selanjutnya, merekap dan menginputkan data kesanggupan wali santri ke dalam Excel master data PSD berikut. Nah, jadi ini saya buatkan ini ya kayak gini, biar apa? Biar gampang nanti antum menginputkan ke master datanya. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti input datanya di sini. Pos akun, bukan, SPP dan non SPP ya, nih konfigurasi datanya nanti sini ya golongannya. Nih, silakan diinputkan nama santrinya. Ini sebagai bahan acuan sebelum diinput nanti ke PSD. Tapi kalau aku mau langsung input ke PSD juga nggak apa-apa sih. Cuma kan biasanya kan terreset tuh tahun ajaran baru, ya kan? Jadi kosong lagi aplikasi PSD itu, nanti kita inputkan ini. Nah, ini atau santrinya siapa aja kita inputkan lagi kayak gitu. Nah, ini yang bikin agak lama kayak gitu. Nah ini kita coba buka. Oke, pembahasan itu nanti ya, kita balik dulu ke
ke Word. Kayaknya Mbak Syifa nggak on deh. Belum bisa saya hubungi. Oke, terus nomor G, men-setting WPSD dan admin yayasan. Nah, oke, sudah on. Oke. Nah, pertama, menambahkan pos akun pada menu keuangan. Nah, ini kita masuk ke aplikasi PSD ya. Di aplikasi PSD, apa aja yang disetting oleh bendahara? Yang disetting oleh bendahara adalah yang pertama, keuangan, menu keuangan. Silakan masuk ke menu keuangan, terus pilih pos akun. Nah, sebenarnya pos akun ini sudah saya tambahkan, hanya saja untuk tahun ajaran baru nanti kan santrinya nambah tuh. Nih, antum fokus ke sini aja, ke akun pendapatan. Kan akun banyak banget ya, ini sebenarnya nggak semua kepake, kita pakai cuma beberapa aja. Nih, antum fokus ke nih pos pendapatan, kodenya 4.000. Terus yang dia dipakai bikin nanti adalah yang ini, dari sini 4.100 pendapatan SPP Putra, kasur dan lemari santri baru Putra, buku pembelajaran Putra. Nah ini nih yang dipakai bikin nanti nih, ini yang Putra. Terus yang kode 4.200 itu yang Putri, ini yang Putri ya. Nah, isinya apa aja? Isinya adalah nih 4.100 pendapatan SPP Putra. Jadi nanti kalau ada SPP masuk yang Putra itu ke pos akun ini. Pos akun loh ya, bukan rekening, ke pos akun ini. Nah, terus nanti untuk pembayaran kasur masuk ke sini. Nah, terus buku masuk ke sini, ijazah pakai C angkatan 2 ke sini ke sini. Nah, ini nggak otomatis, kita yang setting. Nah, makanya nanti ketika tahun ajaran baru otomatis kan ada angkatan baru tuh. Nah, berarti silakan nambah. Nah, kalau kasur, lemari itu semua angkatan masuk ke sini, termasuk buku semua angkatan masuk ke sini ya. Nah, yang berbeda-beda adalah pembayaran dana titipan paket ijazah paket mereka. Nah, nanti ini kan udah sampai 4.106 ijazah paket B angkatan 5 Putra. Jadi cara lihat angkatannya gampang ya. Angkatan pertama 2021, angkatan kedua 2022, angkatan ketiga 2023 gitu ya, gampang ya. Angkatan kelima 2025 tahun ini. Berarti angkatan tahun besok itu kan angkatan 6 ya kan. Maka kita isikan di sini. Tambah golongan akunnya pendapatan, nomor akunnya lanjutannya tadi 107 ya. Nah, terus nama akunnya ijazah kesetaraan paket B angkatan 6 Putra atau ijazah angkatan 6 Putri gitu ya. Nah, kalau Putri ya berarti ini 207. Nah, begitu, silakan nanti disesuaikan. Nih, yang Putri ini nih yang Putri. Ini berarti 206 ding yang Putri. Gitu ya. Afan, bukan kewajiban, yang pendapatan. Nah, ini nih. Di sini. Nah, sampai penginputan pos akun ini bisa dipahami nggak Mbak Syifa dan Mas Umar? Bisa Mbak. Oke, siap ya. Nah, besok kalau misalnya Qadarullah bingung nanya ya. Oke, lanjut Bang. Nah, ini Bang, ternyata di sini itu enggak kok. Oh, nanti pembayaran Putra masuknya ke
rekening putra, pembayaran putri masuk ke rekening putri, nggak ada settingan seperti itu. Yang ada settingannya adalah bank pertama dan bank kedua. Ini kemarin saya masukkan bank pertama putri, bank kedua putra. Tapi ternyata sistemnya adalah nanti semua uang, kalau diinputkan dua bank, maka semua uang yang kaitannya dengan pembayaran dan SPP itu masuk ke rekening yang terdaftar di nomor pertama. Nah, terus rekening kedua itu hanya digunakan untuk uang tabungan. Nah, uang tabungan nanti masuk rekening kedua yang didaftarkan kedua. Sehingga kalaupun didaftarkan rekening Begi Putra di nomor 2 sini ya nanti cuma dapat uang tabungan, sedangkan kan kita tidak membuka akses untuk penitipan tabungan meskipun lewat aplikasi. Nah, sehingga yang didaftarkan cuma satu akun, nah, sebagai akun prioritas. Nah, nanti semua pembayaran baik putra maupun putri masuk ke situ. Tinggal nanti putri mentransferkan pembayaran yang putra. Kemarin udah sempat ada pembayaran Mewar Kamil, itu udah tak sampaikan ke Mas Umar. Karena dia masuk, otomatis masuk ke virtual account yang putri. Gitu. Dan nama ini harus sesuai dengan rekening, karena kalau nggak sesuai dia nggak mau masuk. Kemarin kan arahan dari Bapak Ketua untuk dituliskan BG Putri, BG Putra. Nah, ternyata kendalanya sampai 5 hari itu nggak masuk uang itu. Dia baru bisa masuk ketika namanya sesuai dengan nama rekening asli. Begitu. Nah, terus dan uang ini nggak bisa langsung masuk uh, di rekening, harus menunggu sekitar 2 hari kerja. Nanti laporannya bisa dilihat di sini kalau ada uang masuk di laporan. Terus pembayaran khusus via aplikasi, kita inputkan tanggalnya. Nah, ini di sini nih, ini Muhammad Aris Hawari. Nih. Bisa juga lewat cek transfer. Masuk virtual account. Nah, riwayat. Nah, ini udah ada beberapa yang bayar nih. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Nih. Kalau statusnya konsolidasi, berarti uang itu masih ada di flip. Biasanya sekitar 2 hari dan belum tercairkan, belum masuk ke rekening. 2 hari tidak terhitung hari libur ya. Nah, cuma hari kerja. Jadi kalau ada hari libur ya nanti mundur lagi. Nah, kalau udah dicairkan nanti otomatis masuk ke flip. Masuk ke rekening. Ini jadi tampungannya itu ke flip. Virtual account ini masuknya flip. Ditampung di flip dulu gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini yang pembayarannya Aris Sawari udah tak TF ya Mas Umar. Tinggal pembayaran yang untuk PKBM. Ini belum karena kemarin jadinya ada Sarwani apa Mewar Kamil ya? Aku bilangnya Mewar Kamil kok. Iya. Afan berarti salah. Aris Sawari. Oh iya. Ya, 200 Iya. kan pembayarannya 200 kan. Mewar Kamil. Iya. Kalau Mewar Kamil itu kan bukan 200 deh ya kan. Itu udah bener ya. Iya. Benar. Nah, terus pembayaran yang Aris Sawari yang PKBM nanti menyusul ya Mas. Soalnya ini masih ada di flip, belum masuk ke rekening BG. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke,
Bang, nanti antum bisa setting nah, setelah itu silakan setting SPP santri. Nah, di menu SPP santri silakan diklik. Di sini ada konfigurasi SPP sama konfigurasi non SPP. Ini adalah dua basis data yang nanti akan dibaca oleh wali santri. Nah, nih, kita input konfigurasi data SPP dulu. Nah, caranya tambah. Nah, terus nanti unit pendidikan apa, putra atau putri ya. Jadi cukup fokus dua ini karena yang lain kan cuma buat tambahan, buat penghitungan penggajian kan. Kalau yang pokok ya kita pakai unit yang ini putra sama putri. BG dan panti asuhan Kamaliah putra dan putri. Nah, terus apa aja yang diinput? Nah, yang diinput adalah data yang ada pada master data tadi. Nih, ntar kalau udah diinput kita klik simpan. Nah, contoh hasilnya adalah seperti ini. BG putra maupun BG putri kan tadi ada 15 konfigurasi ya kan. Nah, ini kalau udah diinput wujudnya seperti ini. Nah, inputnya lewat tadi ya tanda plus. Nah, ini SPP golongan infak penuh 1. Nah, itu nama daftarnya yang tadi kita inputkan. Terus unitnya apa? Putra. Ini unit putra semua di sini. Golongan infak penuh 1. Kalau mau lihat rinciannya di sini nih. Penamaan pembayaran SPP golongan infak penuh 1. Uraiannya berapa? Ini harganya. Uraiannya apa gitu. Terus tadi kan udah disimpan. Nah, terus untuk detailnya kalau untuk detailnya kita input di sini. Iuran makan dan sedekah pembinaan pendidikan. Nah, ini kebaca di wali santri ini di aplikasi. Nominalnya 950. Pos akunnya pendapatan SPP nih. Nanti nambahkannya di sini ya. Rinciannya iuran makan dan sedekah pembiayaan pendidikan. Pos akunnya dimasukkan kemana? Pendapatan SPP. SPP putra berarti ya dimasukkan pendapatan SPP putra di sini. SPP putri berarti pendapatan SPP putri di sini ya. Terus ditujukan kepada ya per unit. Nah, putra ya putra, putri ya putri. Nah, terus nominalnya 950 ya kan, 950 itu untuk golongan infak penuh pertama. Nah, terus nominal dikuncinya nggak usah di checklist ya. Biar apa? Biar kalau ada wali santri yang mau nyicil itu bisa. Tapi kalau nominal dikunci itu wali santri nggak bisa nyicil. Harus bayar segitu. Habis itu baru disimpan, nanti akan muncul seperti ini. Nih, kalau nggak di checklist nominal dikuncinya, maka dia akan muncul fleksibel, tulisan fleksibel. Jadi bisa nyicil. Itu. Nah, terus setelah itu silakan diinput santrinya siapa aja. Nih. Di sini ada Hamid sama Kamil yang dari Putra. Nah, sehingga nanti akan muncul di aplikasi wali santri kalau mereka pembayarannya segini tiap bulan SPP-nya. Nah, untuk memudahkan ini, jadi dari data formulir itu kita inputkan dulu ke master data. Yang udah tak tunjukkan tadi. Diinput di master data dulu. Ya kan? Rinciannya namanya apa, rinciannya berapa, santrinya siapa aja, gitu. Oke. Yang bikin nama ini karena dia harus detail ya, dan
Dan ini pun saya memahami kayak gini nggak langsung cek ya, butuh trial error, jadi ya itu yang bikin lama. Jadi mohon maaf kalau nggak segera, karena butuh fokus penuh. Oke, lanjut. Nah, begitu juga yang putri ya Mbak Syifau. Ini sama, plek sama yang putra caranya. Tinggal penamaannya aja. Ya, di sini kan yang putri ada 3 santri karena yang diinputkan 3 santri. Ini dummy data ya. Yang terakhir itu. Oke. Sampai penginputan konfigurasi data ini bisa dipahami Mas Umar dan Mbak Syifau? Nggih, bismillah. Oke, bismillah. Ya, besok kita ya tetap latihan bareng lah. Oke, lanjut konfigurasi non SPP. Sama kayak tadi cara penginputannya. Hanya saja ini untuk yang pembayaran PKBM. PKBM, buku, kasur, dan lain-lain. Ya, nanti input penamaan pembayaran, buku, kasur atau lemari, terus ijazah, terus unit pendidikannya putra atau putri, terus nanti uraiannya, terus pos akun keuangan, silakan dimasukkan setiap penggolongan. Kalau misal antum di sini input buat buku putra, nanti di sini unit pendidikannya juga putra, BG putra, maka pos akun keuangannya juga buku putra. Nih, pendapatnya buku pembelajaran putra. Nah, gitu ya. Biar dia masuk ke rekap laporan buku pembelajaran putra. Ditujukan ke siapa? Ya BG putra. Terus nominalnya berapa? Misal kelas 1 nominalnya 400 ya, diinput nominalnya. Itu ya, nanti disesuaikan hasilnya, nanti dilihat di sini. Tuh kayak SPP tadi. Ya kan? Di sini detail ya, kasur itu digabung ya, semua angkatan, karena kan bayarnya cuma di awal. Terus yang dipisah itu cuma ijazah paket, kasur, lemari, dan buku itu digabung. Cuma di sini rinciannya dibeda. Hanya saja pos akunnya jadi satu. Nih, kasur dan lemari santri baru putra. Santri baru kelas 1 kan, ya yang diisi yang diinput berarti nama-nama anak-anak kelas 1. Tambah per santri atau tambah kolektif. Silakan nanti dicari namanya siapa. Bisa Amil. Nah, nanti tinggal dicentang, nanti masuk ke sini, gitu ya. Atau misal mau nambah biar sekalian banyak munculnya ya kan, angkatan 25 ya, tinggal tulis tahunnya. Muncul. Ya, pokoknya monggo lah, nanti nyarinya di sini ya. Terus ijazah paket C, buku pembelajaran kelas 4A ini detail ya. Ini yang kelas 4 ya kan, mereka dibebankan untuk bayar ijazah paket C. Nah, ya kan angkatan 2 kan, mereka kelas 4, terus buku pembelajaran kelas 4, pembayarannya berapa? Ya sama 1.400.000, terus kelas 4 kan mereka bayarnya cukup 200.000 untuk buku. Nah, terus nanti santrinya siapa? Silakan ditambahkan santri angkatan itu siapa. Nah, terus yang kelas 3 berarti kan dia paket B angkatan 3 ya kan, buku pembelajaran kelas 3A, nominalnya sekian, terus nanti diinputkan santrinya siapa aja. Nah, termasuk kalau misal ada kasus kayak nggak naik kelas, ya udah nanti dia bayarnya untuk buku berarti dia nggak bayar lagi ya kan.
Atau kalau misal ada buku baru yang tahun sebelumnya belum dibeli ya nanti disesuaikan, bikin lagi konfigurasinya lebih rumit lagi nanti. Nah, itu kendalanya di keuangan kayak gitu kalau mau rinci. Nah, karena ini masih disamakan semua ya masih mending lah. Nah, tapi kan kayak gitu aja udah banyak banget ya kan rinciannya. Putri juga kayak gitu. Nah, nanti silakan diinputkan konfigurasinya. Ya, karena di Putri kan cuma 3 kelas, dia lebih sedikit. Ya. Nah, hati-hati dalam penginputan konfigurasi data ini karena akan terbaca oleh wali santri. Takutnya nanti kalau wali santri, loh kok saya bayarnya segini? Padahal kan anak saya angkatan ini harusnya bayarnya segini. Nah, itu hati-hati, bisa jadi salah input datanya, entah itu input nama-nama santrinya atau input angkanya atau yang lain-lain, penamaan dan lain-lain gitu ya. Ini harus hati-hati nih. Nah, terus di sini untuk penginputan transaksi santri ini ada di akun bendahara unit juga. Ini sama ya. Input manual. Kalau ada yang bayar tunai ke antum, inputnya ke sini nanti. Tinggal dituliskan nama santrinya. Ini kemarin udah latihan ya. Sama kok kayak yang di admin unit. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai penginputan konfigurasi SPP dan non SPP, Mbak Siva dan Mas Umar. Belum. Oke. Kalau belum, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menu penggajian. Penggajian ada ya di aplikasi menu penggajian. Antum nggak usah fokus ke sini ataupun ke sini. Ini versi yang lama dan lebih rumit. Nah, insya Allah kita cukup pakai versi terbaru, versi 2. Nah, di situ kan sudah ada data pengajar. Silakan nanti diinputkan gaji pokok bagi para pengurus yang berhak mendapatkan gaji pokok. Nah, contohnya di sini langsung muncul tuh nama antum, Mas Umar. Gaji pokok berapa per bulan? Nah, sekian. Ya, tunjangan dan potongan belum ada ya. Ini dikosongin aja. Nah, terus siapa lagi pengurus? Ada Mas Latif. Tuh, silakan langsung diinputkan gaji pokoknya. Nah, monggo ya. Langsung lewat sini. Nah, terus di bawahnya ada fitur pembayaran gaji. Pembayaran gaji nanti tiap akhir bulan silahkan Mbak Syifa dan Mas Umar itu kalau mau lihat rekapannya lewat sini Mas, Mbak. Sebagai contoh, Mas Umar muncul kan. Ini per satu-satu pengajar. Nih periode gaji Agustus 2025. Nah, di situ muncul dia tuh gaji pokok sekian, terus antum honor mengajar berapa kali tuh muncul kan, antum ngajar di BK presensi selama ini 8 jam dikalikan 25.200. Terus sebagai musrif 90 jam 360. Jadi totalnya segini. Ini kan lebih enak tuh Mas. Nah, tapi untuk bulan ini karena tidak dari awal bulan, makanya nanti ditambahkan yang awal bulan sebelum memakai aplikasi. Ya, silakan nanti direkap. Terus kalau udah direkap, baru klik bayar gaji. Nah, bayar gaji itu kalau anu udah membayarkan, udah menyerahkan uangnya, diklik ini. Nanti di aplikasi pegawai akan muncul fee-nya berapa gitu. Jadi
pengajar juga sekarang udah bisa melihat hasil dari dia bekerja di BK total dapat berapa rinciannya, bagaimana tuh bisa tahu, saya sudah bisa menilai apa mengukur. Kalau sebelumnya kan oh bulan ini aku dapat segini ya, mereka nggak tahu hitungannya seperti apa, bisa jadi seperti itu ya kan. Nah, sekarang lebih transparan begitu. Dan karena di aplikasi PSD ini misalnya per satu pengajar, maka kita butuh yang namanya rekap. Nah, nanti silahkan meskipun antum sudah mendapatkan rinciannya di sini, tetap nanti merekap ke seperti biasanya di mana ya di sini. Oke. Nah, di sini nih. Nih udah tak bikin sheetnya juga udah tak perbarui ya. Nah, silakan tetap direkap di sini. Ini contohnya yang Putri. Nanti bikin baru Agustus, terus dia jadi pengurus berapa, jadi pengajar berapa, jadi musri berapa, monggo nanti ditambahkan di kolomnya di sini. Agar apa? Agar kita bisa tahu totalnya, kumulasinya. Karena di aplikasi PSD ini belum menyediakan totalan nanti berapa untuk penggajian itu berapa, itu belum ada rekapnya. Jadi kita tetap bikin yang seperti ini kayak sebelumnya. Ini kelihatan ya. Oh belum kelihatan toh. Nih, tetap pakai rekapan insentif kayak sebelum-sebelumnya. Ya, karena di aplikasi PSD belum menyediakan. Nanti silakan dibikin Agustus gitu ya. Kolom Agustus, terus rekapan sebagai pengurus berapa, sebagai pengajar berapa, musri berapa per orang, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, nanti kan akan muncul totalannya seperti ini ya kan. Nah, sehingga kita tahu kita butuh dana berapa untuk penggajian bulan ini. Karena itu di aplikasi PSD belum menyediakan rekapan kayak gini, ya masih proses pengembangan kemarin kita sampaikan. Masih dikembangkan. Gitu. Jadi untuk bulan ini silakan Mas Umar dan Mbak Syifau rekap antara yang sudah masuk ke PSD, rekapan fee penggajian yang sudah masuk ke PSD dengan yang masih pakai sistem lama. Kalau yang di Putri udah kemarin udah pada ngisi di Gform Mbak Syifau, nanti tak kasih Gformnya ya. Terus antum rekap ditambahkan dengan yang di aplikasi PSD. Kalau Mas Umar, monggo lah Mas Umar antum gimana pengelolaannya yang presensi kemarin ditambah yang presensi dari PSD gitu. Sampai yang penggajian ada yang mau ditanyakan? Mas Umar dan Mbak Syifa. Berarti apa namanya buat apa namanya sheet lagi kayak rekap itu nggak di LK umumnya lagi. Nggak usah buat sheet lagi Mas, tinggal antum pakai sheet ini udah ada kok di apa namanya di G-Drive. Di sini juga di SOP itu udah tak sertain yang buat tahun ini. Tapi ini yang Putri udah tak taruh di G-Drive, udah tak kirim linknya di grup juga. Oh nggih. Nah, pakai itu ya, yang rekap insentif itu ya. Nggak usah nambah sheet, nanti tinggal nambah kolom aja, kolom di sampingnya. Kan tinggal ngikutin tuh. Oh iya. Insya Allah paham ya. Mbak Syifau juga gitu, ya Mbak ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke.
Kalau nggak ada kita move ya. Oke, selanjutnya tugas rutin akhir tahun ajaran. Nah, tadi yang aplikasi PSD udah nih. Sekarang yang akhir tahun ajaran. Pertama, mengecek rekap pembayaran santri baik SPP maupun pembayaran lainnya di web SD pada menu laporan dan mengirim tagihan otomatis via WhatsApp melalui web tersebut nih. Sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan pengerjaan antum dengan aplikasi PSD ini. Jadi nggak usah yang harus ngedit satu persatu, bikin surat satu persatu, ya kan itu memakan waktu cukup lama. Habis itu masih WA ke wali santri satu persatu, mana wali santrinya juga semakin bertambah banyak, ya kan. Nah, sekarang insya Allah sudah dimudahkan pakai uh, aplikasi PSD. Ada di fitur nih laporan. Nah, ini yang di admin yayasan lebih lengkap ya. Monggo nanti antum cek di sini. Ini rekap SPP siapa aja yang belum bayar, siapa aja yang sudah bayar, itu akan kelihatan di sini ya. Jadi antum bisa mantau di sini tiap bulannya. Nah, riwayat SPP, pembayaran SPP, terus ini kayak tagihan SPP. Nah, ini banyak banget karena sesuai konfigurasi yang kita inputkan tadi. Dan perputra ataupun putri masuk sini semua, jadi dia jadi banyak banget. Nih, kalau yang per kelas tuh ada nggak ya? Oh, adanya tagihan khusus. Kalau SPP belum ada. Hmm. Nih, nanti antum bisa cek-cek rekapnya. Siapa aja yang belum bayar. Ini kelas 1A, terus kelas 2 misal. Ntar akan muncul ya rekapannya. Ini lebih memudahkan sekali ya. Nah, kalau mau kirim tagihan via massal belum bisa karena harus menghubungi admin. Tapi kalau misal nanti dibutuhkan di akhir tahun, ya nanti nggak apa-apa kirim tagihan massal daripada ngechat satu-satu toh. Ntar tinggal konfirmasi ke admin kan udah ada di grup ya. Ntar tinggal dikonfirmasikan aja. Nih, pada kekurangannya berapa. Tapi ini yang kayak gini itu baru yang non SPP, baru pembayaran PKBM, buku dan lain-lain. Kan dia belum muncul kalau untuk pembayaran selain itu. Kalau yang SPP bisanya baru satu persatu. Nih tagihan SPP per kategori. Nih, contohnya infak penuh 1 bagi putra. Kelas 4A ada siapa? Hamid. Hamid udah bayar belum? 2 bulan total bayar, kekurangannya masih kurang 1 bulan. Ini 2 bulan itu bulan apa? Bulan Juli dan Agustus. Jadi yang tertulis di sini adalah bulan berjalan. Ya, Juli Agustus sudah berjalan 1 tahun ajaran ini 2 bulan, total bayarnya harusnya segini. Yang udah terbayarkan baru setengahnya, kurang setengahnya. Misal kita mau nagih ya tinggal kirim ini, diklik ini. Terus nanti wujud apa namanya? Untuk yang nomornya Amir itu nomornya siapa ya? Orang tuanya atau nomornya donaturnya ya? Kurang tahu, saya cuma input dari yang ada di bank data. Oke. Soalnya kan kalau nanti orang tuanya nggak tahu menahu dia. Oh ya nanti tolong dicek ya Mas Umar di data santri. Ini udah tahu ya data santri, terus nanti silakan antum cek.
Ini basis Oh, data terus santri. Saya kan dicek itu nomornya siapa. Itu ya. itu wali apa namanya donaturnya itu. Oh ya. 896547. Berarti nanti kalau misalnya ditagihnya ke anu toh Mas Daris, walinya toh? Iya, kalau mereka berkenan nggak apa-apa. Misalkan ada koordinasi sama bulenya sama eh, walinya. Kalau nggak ada ya mending ke langsung ke donaturnya. 7929. Oh, ini iya itu. Iya itu yang anu itu apa namanya itu? Yang budenya itu. Jadi piye itu? Oke, lanjut. Oke, ya, oke, baik, kita lanjut ya. Oke, itu untuk SPP Jobdesk bulanan. Selanjutnya, mengkomunikasikan dengan baik kepada para wali santri yang terkendala belum mampu membayarkan tagihannya hingga tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian melaporkan kepada pihak yayasan apabila diperlukan. Nah, ini untuk contoh kasus kasus-kasus khusus ya. Jadi kalaupun misal ternyata udah dikirim tagihan lewat WhatsApp, tapi ternyata konfirmasi belum bisa membayar atau mungkin minta keringanan, kayak di Putri itu ada beberapa minta keringanan, entah itu keringanan dari segi nominal atau dari segi waktu. Nah, ini monggo nanti silakan disampaikan ke yayasan atau mungkin didiskusikan dari unit masing-masing seperti itu. Terus membuat rekap laporan keuangan tahunan semua bidang dan melaporkannya ke pihak yayasan. Jadi tetap ada laporan keuangan tahunan ya. Nanti biar bisa buat bahan evaluasi juga di BG maupun di yayasan. Nah, kalau insya Allah setelah kita pakai tools ini, laporan keuangan tahunannya lebih enak ya. Nanti akan kita bahas dan lebih tersistem. Nah, terus melakukan tutup buku setiap akhir tahun ajaran dan memindahkan saldo akhirnya ke laporan keuangan tahun ajaran baru. Nah, jadi kita pembukuannya nggak seperti sebelumnya. Sebelumnya kan misal tahun 2005, 2004, 2003, 2002. Nah, itu kita sekarang per tahun ajaran, karena kalau dibikin per tahun itu kendalanya kayak misal nanti udah ada pengajar baru ya kan jadi kalau untuk bahan evaluasi junjing belum adanya santri baru, jadi kalau dibuat untuk mengukur evaluasi ya kalau di manajemen keuangan evaluasi tahunan keuangan itu kayak ya junjing gitu. Nah, ya disesuaikan dengan laporan keuangan tahunan yang berjalan. Nah, kita pakai per tahun ajaran dari 2024, 2025, 2026 dan seterusnya. 2025 per 2026 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ada formatnya ini nanti saya sampaikan. Nah, terus membayarkan pelunasan biaya PKBM santri kelas 3. Nah, jadi yang udah lulus kelas 9, kelas 3 atau kelas 9 ataupun kelas 6, kelas 12 itu sudah harus terkumpul ya kan uang dari wali santri untuk pembayaran PKBM. Nah, itu adalah tugasnya bendahara untuk membayarkan. Nah, alhamdulillah yang lulusan angkatan kemarin angkatan pertama BG yaitu angkatan kedua itu sudah dibayarkan semua. Nah, nanti untuk bendahara antum Mbak Syifa'u dan Mas Umar silakan untuk melakukan pembayaran. Kalau saran saya ya udah pas tahun ketiga aja biar nanti nggak bingung rekapan keuangannya. Kita nunggu semua uang terkumpul dulu, semua wali santri lunas dulu ke BG, habis itu baru kita bayarkan ke PKBM media usaha. Itu lebih
simple daripada saya kemarin tuh nyicil ya. Saya sendiri mah kesusahan kalau nyicil karena nggak semua wali santri nyicilnya sama. Ya repot di rekapnya. Itu ya monggo lah, nanti menyesuaikan kebutuhan juga nggak apa-apa, sesuai keadaan. Nah, selanjutnya masuk ke tugas rutin harian dan bulanan. Yang pertama, mengurus dan merapikan administrasi keuangan BQ dengan rapi dan baik ya. Melaporkan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan per tahun ajaran secara rapi per bulan dan per tahun ajaran ya. Tersistematis dan transparan dalam file Excel laporan keuangan EVA, Excel for Accounting. Ini kita pakai template-nya dari EVA, Excel for Accounting. Alhamdulillah untuk harganya 550 itu bisa di copy paste, tapi untuk lisensinya cuma satu ya, atas nama Rakim nggak bisa diganti. Tapi bisa dikopikan beberapa file nanti digunakan di BQ Putra, Putri maupun di Rakim. Gitu. Nah, ini untuk filenya. Sudah masuk ya. Nah, ini atas namanya Yayasan Rakim. Jadi sebenarnya bisa aja diganti di sini BQ Putra ataupun BQ Putri, tapi akan berpengaruh nanti ke sistem yang lain. Nah, di sini nanti berpengaruhnya. Di sini dan sistem ke belakang itu akan ngaruh. Nah, jadi kalau dalam keuangan itu kan harus balance ya kan. Nah, cuma sekedar mengganti nama aja ya Bu. Kalau dalam keuangan itu kan angka keuangan itu harus balance dalam laporan neraca ya. Nah, kalau dia tidak balance, akan di sini ada tulisan apa gitu, problem atau apa itu, saya pernah nyoba. Merah nanti tandanya. Nah, jadi PR-nya ya harus dibalancekan. Nah, sedangkan sekedar mengganti nama aja itu bisa mempengaruhi dia jadi nggak balance. Kan jadi kita nggak bisa ngecek ya apakah secara nominal balance apa enggak, makanya untuk nama tadi tidak bisa diganti, tetap pakai Rakim, tapi dia bisa digandakan kayak begitu. Ini untuk info aja. Nah, selanjutnya di sini untuk master akun ya, alhamdulillah di aplikasi ini lebih memudahkan ya. Ini master akun sudah saya ini inputkan, kemarin juga sudah diskusi bareng-bareng dengan bendara lainnya lebih detail, termasuk belajar akuntansi. Jadi insya Allah Mas Umar ya, alhamdulillah termasuk yang gampang menangkap ya untuk cara-cara penginputan sistem akuntansi itu seperti apa. Nah, di sini insya Allah nanti lebih memudahkan. Untuk caranya insya Allah bendara sudah belajar bersama kemarin. Nah, ini saya sampaikan aja cara membaca laporannya biar mungkin Pak Jundu, Pak Daris, termasuk juga Bapak Ketua Pak Salman nanti kalau misal menanyakan keadaan keuangan BQ seperti apa, bisa langsung merujuk ke laporan ini dan bisa melihat, membaca langsung hasil laporan untuk melihat keadaan keuangan. Nah, nanti ini bisa juga dibuka di HP karena spreadsheet ya. Nah, nanti bisa kita lihat di neraca. Nah, di sini akan ketahuan di BQ itu uangnya ada berapa aja. Kas operasional di BQ Putri ada 1.980.000. Terus pembangunan, alhamdulillah kemarin masuk jadi total 600.000 ya, setelah kemarin sekitar 35 juta digunakan untuk operasional yang bulan kemarin. Terus donasi beras juga alhamdulillah kemarin masuk 50.000. Nah, terus ada juga piutang. Nah, piutang ini untuk pembayaran
kasur dan lemari. Jadi bayar kasur dan lemari, uangnya kan belum terkumpul termasuk membayar buku. Uang dari wali santri belum terkumpul, biasanya dipinjamkan dari uang operasional, maka di sini dicatatkan sebagai piutang. Nah, ini harus balance antara aktiva dengan kewajiban dan ekuitas. Ini harus balance dalam ilmu keuangan. Jadi semua tadi dicatatkan sebagai modal sekian, terus laba rugi berjalan sekian. Nah, ini bendahara, PR untuk bendahara ini gimana caranya kalau akuntansi itu, kalau keuangan itu tercatat dengan baik, dia otomatis akan balance di sini. Tapi kalau ada yang, kalau misal muncul tidak balance, nah berarti ada pencatatan yang terlewat, kurang tepat. Nah, terus di neraca ini apa yang dilihat? Nah, nanti antum-antum, bapak-bapak bisa melihat keadaan keuangan BG. Oh, kasnya masih berapa? Terus uang wakaf pembangunan masih berapa? Donasi beras masih berapa? Wakaf Al-Quran masih berapa? Nah, itu di sebelah sini. Di sini. Nah, bedanya dengan laporan yang saya bikin dulu itu ternyata hanya menghitung laba rugi, tidak bisa sampai kepada ini kas masih berapa, wakaf ini berapa itu harus dihitung manual. Makanya saya sering pusing kalau ditanya wakafnya berapa mbak, berapa, karena itu format yang saya bikin dulu itu ya masih seadanya, saya pun belum paham gitu. Nah, jadi yang terekap ya ternyata baru laba rugi. Makanya untuk menghitung ini itu dihitung manual masih ya. Nah, di sini alhamdulillah sudah sangat terbantu. Kita tinggal input, habis itu sudah keluar angkanya, laporannya. Begitu. Terus laba rugi. Nah, di sini nanti antum bisa melihat berapa total laba dan rugi bulan ini. Nah, ini tak setting dulu untuk yang bulan Agustus. Di sini ya Mas Umar dan Mbak Syifau, kalau mau nyeting periode yang mau dibaca di laporan di sheet neraca lajur, nanti dia akan ngefek ke belakang. Ini akan ngefek ke belakang munculnya periode kapan. Nah, ini 31 Agustus. Kalau tadi kan 30 September. Nanti kalau mau lihat ini laporannya belakang ini, silakan disetting di neraca lajur periodenya. Nah, ini untuk bulan berjalan Agustus, laporannya sekian. Terus laba ruginya ini sekian. Oh, ini juga setting di sini ternyata juga bisa, Mbak Mas. Bulan Agustus ya. Oke, otomatis dia akan muncul. Nah, di sini jadi semuanya nanti bisa langsung melihat di laporan. Pendapatan SPP selama bulan Agustus kita dapat berapa? Terus pendapatan wakaf pembangunan, donasi beras dan lain-lain. Nah, total pemasukan sekian ya. Terus kita juga bisa melihat pengeluarannya. Nih, biaya insentif putra-putri total kemarin sekian.
Terus biaya konsumsi itu untuk konsumsi rapat, kajian, dan lain-lain, itu sekian. Ini sudah sangat lebih rinci pakai ini ya, akun-akunnya sudah saya lebih rincikan. Terus logistik dapur, Putri, sekian. Nah, ini sudah lebih rinci. Jadi kalau mau lihat total pendapatan sama pengeluaran, silakan nanti dilihat di sheet laba rugi. Nggih, Mas, Mbak, Pak. Nah, ini bulan Agustus kemarin pemasukan kita 10.891.780, sedangkan pengeluarannya ini sekitar 48 juta. Nah, ini tercover dari uang wakaf ya. Laba rugi usaha berjalan ya, ini dikurangi ini ada sekitar minus 38. Jadi pakai aplikasi ini lebih mudah nanti kalau mau baca laporan keuangannya, apalagi dia disajikan per tahun, bisa buat evaluasi. Nah, dari bulan Juli, Agustus nanti bisa di-compare selisih berapa sih pendapatan dengan pengeluaran. Ini juga bisa dilihat di HP ya, jadi lebih mudah. Nih, bulan kemarin minus 34, bulan sekarang minus 38, seperti itu. Terus arus kas. Nah, arus kas ini untuk melihat jumlah uang yang ada, sisa saldonya. Nah, sisa saldo untuk bulan Agustus ini segini, 5.270.000. Nah, sisa saldonya segini ya di Putri. Itu. Terus di sini di sampingnya juga bisa lihat yang per tahun. Tadi. Tapi di sini kayak belum muncul ya. Ini saya kurang paham juga. Laporan arus kas dilihatnya lebih ke yang bagian bawah sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah pakai, nah ini di compare per periode. Ini tinggal memasukkan periodenya. Gitu. Jadi insya Allah pakai aplikasi ini lebih memudahkan buat bagi yang melaporkan ataupun yang mendapat laporannya. Bisa langsung terlihat keadaan keuangannya seperti apa, apakah minus, surplus atau defisit, dan kasnya masih berapa dan lain-lain ya, seperti itu ya. Insya Allah lebih detail. Nah ini yang saya harapkan dari dulu ya seperti ini, dia sudah tersistematis nah, meskipun semuanya proses. Oke, seperti itu ya. Lanjut, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Cukup insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Terus selanjutnya melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana titipan santri untuk pembayaran buku, kasur, PKBM secara rapi, tersistematis, dan transparan. Ini contoh laporannya seperti ini ya. Nah, kayak laporannya seperti tadi, hanya saja ini dipisahkan dengan uang operasional. Nah, jadi kenapa uang operasional itu dipisahkan dengan uang buku, uang kasur, dan lain-lain ya, karena uang buku, kasur, PKBM itu sistemnya titipan ya, jadi kita tidak bisa mengintervensi uang tersebut untuk digunakan ke operasional ya, Kak. Kita ganggu gugat nanti di operasional ketika butuh ngambil dari uang titipan tersebut, terus pas uang titipan itu kita alokasikan ke sesuai amanahnya, malah ya itu malah nggak ada uang nanti tiba-tiba. Jadi di keuangan ini emang detail ya, harus amanah,
kita mengalokasikannya ya sesuai dengan akadnya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini juga alhamdulillah kemarin sudah dibahas lebih detailnya ketika latihan bareng bendara, karena kalau dibahas sekarang ini panjang banget ini. Terus bendara berhak menyetujui RAP yang diajukan per bidang. Kemudian memintakan laporan masing-masing bidang beserta bukti pembelanjaannya. Jadi kalau di Putri itu tadi yang sempat ditanyakan oleh Pak Daris kok nggak bisa dibuka, itu karena ini ya, salah input itu file yang nggak kepake, malah input udah saya perbarui. Nah, jadi nanti per bidang itu silakan mengajukan pembiayaan sekretaris misal, atau tahfidz, diniyah, homeschooling. Nah, nanti uangnya diserahin pas awal bulan, habis itu silakan mereka belanjakan, terus mereka laporkan sisanya beserta bukti-buktinya. Nah, terus kita bendara nanti menginputkan laporannya itu ke LK besar tadi, laporan keuangan besar tadi. Kecuali di sini bidang dapur dan logistik, terus kebersihan sama musyrifah itu biasanya di awal nggak usah mengajukan RAB, tapi mereka sudah dikasih uang buat operasional selama 1 bulan itu. Terus nanti mereka tinggal melaporkannya yakni di sheet yang laporan per bidang. Ini juga yang Putri sudah disosialisasikan. Nah, di sini ini yang sempat tadi kehapus. Nah, mereka laporan di sini nanti. Nah, terus dari laporan ini dimasukkan ke LK besar. Jadi kenapa kok tidak langsung ke LK besar aja? Nah, jadi ini khususan buat bendara. Kenapa kok tidak langsung dimasukkan ke LK besar aja, Mbak? Untuk yang rincian perintilan kayak pembelanjaan dapur, musyrifah, obat-obatan. Nah, kenapa? Karena kalau misal nanti mau diinputkan ke LK yang besar, ini kan untuk 1 tahun ya, Mbak. Ya. Nanti penjurnalannya jadi banyak banget. Kita kan input cuma di jurnal umum, nanti hasilnya keluar di laporan-laporan tadi ya kan. Nah, kalau mau diinputkan ke sini, ini kan untuk 1 tahun, meskipun Excel ini bisa menampung lebih dari 1 tahun, tapi nanti dia keberatan, makanya cukup 1 tahun aja. Ini kan rinci itu. Kalau mau dirinciin misal beli berambang 5.000, terus telur seperempat 8.000, mau dirinciin satu-satu ya, antum yang capek sendiri, karena sekalinya input transaksi kan ngisi atas bawah, ya kan, dia beban berapa, kas operasional berkurang berapa, seperti yang udah kita pelajari kemarin. Nah, kemarin Mbak Syifa ngerinciinnya satu-satu, beli telur, terus beli berambang, gitu-gitu satu-satu, sedangkan satu yang keluar dari sini kita tuliskan 2 kali ya kan, atas bawah, sesuai ilmu akuntansi, itu kan jadi banyak banget nanti repot. Nah, terus gimana caranya? Ya pakai LK pembantu, ya, laporan keuangan pembantu yang tadi per bidang, ya, seperti itu. Yang putra juga bisa diterapkan gitu ya Mas. Kalau ditulis di LK besar rinci itu capek antum nanti. Nah, kita permudah rinciannya di sini. Ntar di LK besar tinggal totalannya berapa. Tuh. Bisa dipahami enggak kira-kira? Mbak Syifa dan Mas Umar udah tambah malam. Tadi rinciannya di mana tadi? Rinciannya Thomas di yang tak kirim di grup.
Ya, itu kan ada berbagai macam. Nah, rinciannya kalau jadi nanti kalau sistemnya antum mau kayak yang Putri, di Putri itu ada pengajuan RAB per bidang. Nah, nanti kan mereka mengajukan RAB, terus merincikan butuh apa aja. Nah, nanti eh, antum eh, tinggal ngasih uang ke mereka. Rinciannya di yang di RAB itu loh, Mas. ya. Nah, di sini. Oh ini ya ya contoh RAB ini. Nah, mereka mengajukan kebutuhan Hmm, mereka apa aja. Terus nanti kalau antum udah akses di situ kan ada tanggal pencairan sama tanggal pelaporan. Nah, cairnya kapan, terus dibelanjakan, terus nanti dilaporkan. Dilaporkannya kapan? Nah, dilaporkannya kemana? Dilaporkannya ke LK per bidang. Nah, di sini dirinciin di sini, ya kan? Nah, terus nanti kan di situ udah ada tuh totalannya berapa udah keluar tuh. Berarti di laporan keuangan besar yang EVA, ya, kalau bilang laporan keuangan besar tuh yang EVA ya, Silver ya. Accounting. Di EVA itu antum nggak usah ngerinciin beli sayur sekian, beli ini sekian tuh kan lama toh Mas. Soalnya kan nuliskannya 2 kali, dia masuk di akun apa, keluarnya di akun apa ya kan? Kayak Hmm, kayak ilmu akuntansi kemarin yang udah kita pelajari. Nah, antum cukup memasukkan, antum ngeluarin tanggal berapa tuh uangnya buat mereka belanjaan. Berarti beban, misal beban operasional di debit, kas di kredit ya kan, ya. sejumlah misal pengajuan 100.000. Nah, terus pas mereka sudah mengembalikan uangnya, berarti antum catat lagi untuk pembelanjaan bidang media misal. Ya udah ditulis kas operasionalnya di debit, terus beban operasional di kredit. Tinggal dimasukkan berapa sisanya kayak gitu Mas. Oh Jadi iya iya kali iya. Ya, itu. Yang Putri juga gitu ya Mbak Syifau. Kemarin saya lihat Mbak Syifau sempat ngerinciin detail di LK yang besar itu nanti jadi banyak banget Mbak, ribet Mbak. Itu ya kita memudahkan pekerjaan. Oke lanjut. Tapi kalau misal kayak untuk kebutuhan listrik, transport, nah itu kan antum sendiri yang mengeluarkan uangnya atau Mas. Nah itu langsung aja ditulis ya. Kebutuhan listrik, transport, insentif, gitu-gitu. Nah, bisa dilihat di contoh lab LK Eva-nya ini ya, yang Putri ya. Kan udah saya berikan contoh detailnya. berarti sheet Google Spreadsheet yang lama nggak kepake lagi berarti. Nah, eh monggo kalau Mas Yantum mau pakai, tapi kan Oh iya. ya itu kayak kurang kurang Yang Eva itu ya apa oh, inti. kurang maksimal, Hmm. lebih rinci Kalau yang di misalnya Eva. masih dibutuhkan yang spreadsheet Google nggak apa-apa dipakai gitu. Nggak apa-apa, silakan sesuai Oh, kebutuhan ya. ya. Ya, itu. Ya, Oh, yang penting ya pokok yang di Eva tuh karena nanti biar kita ketika laporan ke yayasan bapak-bapak itu udah langsung terpantau jumlah totalnya dan itu penting juga nanti ke depan kalau buat apa namanya ada audit dan lain-lain. Nah, kalau yang lama kan belum sesuai sistem akuntansi, yang baru kan insya Allah udah sesuai, insya Allah lebih aman gitu loh, gitu ya. ya. Oke, lanjut. Mereka penggajian, atau insentif pengurus dan pengajar tiap bulan dengan mengakses PSD pada menu penggajian. Ini tadi udah kita bahas ya. Cara untuk mereka penggajian, kita akses di menu PSD dulu. Terus habis itu
kita rekap insentif bulanan bagi putra ataupun bagi putri ya. Sheet-nya juga udah saya share ya, di Google Drive juga ada. Nah, setelah itu mendistribusikannya ke masing-masing individu maksimal tanggal 5 setiap bulannya. Jadi seperti biasa, kalau di rekapan EVA itu ternyata saldonya kurang, nah kan rekapan EVA itu kan harus sinkron dengan keuangan real, ya kan, uang yang ada, yang antum pegang ataupun yang ada di rekening harus sinkron. Nah, kalau ternyata keuangan di lapangannya kurang, yang antum pegang kurang, maka ya seperti biasa kita mengajukan ke yayasan, kayak gitu ya. Kita ajukan ke yayasan kurangnya berapa dengan menyertakan bukti-bukti laporan keuangan yang ada di EVA tadi. Seperti ini loh Pak, uangnya segini, ini untuk rincian pemasukan dan pengeluaran, begitu. Terus merekap total kebutuhan operasional di setiap akhir bulan dan melaporkannya ke yayasan. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Apabila terdapat kekurangan dana, maka diperkenankan untuk mengajukan kekurangannya ke pihak yayasan. Terus menyerahkan uang operasional ke masing-masing bidang yang mengajukan RAB di awal bulan. Jadi kalau nanti ada yang mengajukan RAB ya kayak di Gontor ya, ini sistemnya lebih kayak di pondok dulu. Kalau ada yang mengajukan RAB, dikasih uangnya di awal bulan. Nah, habis itu setelah dibelanjakan harus langsung dilaporkan, nggak usah menunggu akhir bulan. Nah, kecuali yang putri kan udah ada yang ngurus bagian dapur, bagian musrifah itu untuk beli nanti alat-alat bahan-bahan kesehatan, terus perlengkapan asrama, terus ada bidang kesehatan juga yang bidang kebersihan yang nanti membelanjakan kebersihan, alat-alat kebersihan. Nah, itu kan mereka sistemnya laporannya per akhir bulan. Nah, jadi nanti di EVA itu tinggal kita input di awal kita inputkan sebagai penyerahan uang kebersihan atau penyerahan uang logistik dan dapur. Nah, misal 2 juta, terus nanti di akhir bulan kita inputkan sebagai operasional logistik dan dapur. Nah, itu sisanya tinggal berapa yang masuk ke BQ, gitu. Nah, gitu ya. Ini kita udah mulai sesuai sistem nih. Memintakan laporan beserta bukti pembelanjaannya, ini nota penting ya, dan nota itu dijadiin satu per tahun, jadi dikumpulin per bulan, jadi dikumpulin per bulan terus dijadiin satu bundle per tahun. Nah, terus yang terakhir, merekap total pemasukan SPP dan pembayaran santri putra yang masuk ke rekening BQ Putri lewat virtual account PSD, kemudian mentransferkannya ke rekening BQ Putra. Nah, ini tugas bendahara putri ya, tugas Mbak Syifau nanti ke depan ya, kan semua uang itu masuk ke BQ Putri, rekening BQ Putri. Nah, ini enggak cuma SPP ya, tapi ini dan pembayaran lain-lain santri putra. Nah, semuanya masuk ke rekening BQ Putri, jadi nanti silakan ditransferkan ke BQ Putra itu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kurang lebih seperti ini ya untuk tugas rutinan bendahara maupun sekretaris. Oke, nih data yang tersimpan di WPSD ini bersifat per tahun ajaran dan akan otomatis terreset setiap tahun ajaran baru. Nah, udah saya sampaikan ya tadi, makanya nanti kalau udah ganti tahun ajaran ya kita input konfigurasi data lagi ya. Tapi ya nggak semuanya terreset ya, beberapa hanya saja lumayan banyak ya kan. Agar kita bisa
fresh, mengulang dari mengisi datanya lagi, karena kan biasanya banyak yang berubah kayak jadwal dan lain-lain. Jadi silakan sekretaris maupun bendahara bisa membuat salinan data untuk memudahkan penginputan ke depan. Maksudnya saya bisa dikopas-kopas gitu loh, biar nanti kalau mau input di tahun ajaran baru tinggal paste gitu ya. Karena kalau bolak-balik ngaktifin tahun ajaran kemarin terus ngaktifin lagi tahun ajaran sekarang, ntar apalagi yang akses besok 4 orang, itu servernya nanti down ya kan, bisa down. Makanya ya silakan diinput konfigurasi datanya kayak yang udah tak contohin tadi, diinput di Excel buat konfigurasi data SPP, ntar biar tinggal kopas-kopas ke PSD gitu. Nah, terus ini penting nih, mudir sangat disarankan untuk turut mengontrol dan membantu sekretaris maupun bendahara dalam proses penginputan konfigurasi data ini. Sebab mudir sangat berperan penting dalam mengarahkan dan menguasai kondisi lapangan agar proses sinkronasi sistem dengan lapangan dapat berjalan secara optimal. Jadi meskipun nanti ini masuk ke ketugasannya sekretaris dan bendahara, tapi tetap di bawah kontrol dan arahan dari mudir, baik putra maupun putri. Ya, harapannya seperti itu. Nah, terus nih hak akses. Jadi kalau antum mau nyoba-nyoba, mungkin masih bingung, oh ini nanti nyambungnya kemana, oh ini nanti ke link kemana, silakan dicoba pakai ini. Akun yayasan demo, ini kodenya ini, atau unit demo, akun yayasan atau akun unit. Silakan dicoba-coba. Nah, tapi mohon untuk tidak memasukkan data asli, sebab akun demo ini bersifat umum. Yang akses ya cuma kita. Yang akses itu orang-orang yang calon customer yang mau menanyakan, oh ini cara pakainya gimana, demonya gimana ya, kayak saya dulu. Saya menanyakan itu di awal biar tahu gambaran, nanti aplikasinya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita atau tidak. Nah, ini masih bisa diakses, silakan kalau antum mau nyoba-nyoba. Soalnya kalau kita nyoba-nyoba pakai akun yang kita pakai sekarang, nah itu udah nggak bisa buat uji coba lagi, karena nanti akan kebaca oleh wali santri ataupun pengajar yang lain. Misalnya kalau yang bisa dihapus ya, kayak saya tadi masih bisa dihapus, yaitu masih aman, gitu ya. Ini untuk hak akses yang kita pakai, yang udah tak sampaikan tadi. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah semakin malam. Cukup. Yeah. Yang lain atau mungkin ada tambahan, atau mungkin dari Pak Salman ada arahan? Oh ya, mau nanya juga ini, kalau di Putra kira-kira bagaimana ya untuk pengajar yang dia izin nggak bisa masuk tapi ngasih tugas, apakah tetap presensi? Soalnya kalau di Putri berjalan tahun ajaran kemarin tuh ya, kalau nggak datang cuma ngasih tugas kan berarti dia nggak melaksanakan ya tugasnya mengajar ya. Ngasih tugas kan bisa ya udah tinggal nyari referensi, mungkin tinggal dikasih tugas dan dia tidak stay di lokasi. Nah, jadi apakah mereka perlu presensi sehingga mendapatkan fee mengajar, ataukah ya enggak usah presensi? Saya kalau di Putri tahun ajaran kemarin
ya mereka dianggap nggak ngajar, jadi juga nggak presensi. Kecuali kalau mereka ngajarnya via Zoom, nggak hadir tapi via Zoom, tetap dia tuh ngajar presensi. Nah, tapi ini tahun ajarannya ada yang menanyakan untuk kasus kayak gitu, yang cuma ngasih tugas, apakah mereka bisa klaim kehadiran, klaim kehadiran atau bagaimana? Di Putra bagaimana ya? Kalau Tidak bisa. sebelum Gimana? Tidak bisa. Tidak. Tidak bisa. Oke. Oke, berarti itu tadi ya. Awan saya fixkan lagi untuk santri Munif dan Majid ya. Itu berarti free bayar PKBM, buku dan lemari, kasur dan buku semua angkatan, setiap tahun gitu ya. Iya. Ya, mungkin konfigurasinya biar dihapus. Oke. Terus ada lagi mungkin yang mau dibahas? Halo teman-teman, sebangsa santri. Udah cukup. Oke, baik, kalau sudah cukup mungkin sekian ya yang dapat kita bahas, yang dapat saya sampaikan juga. Apabila ada salah dan kurang